Cani par Cani parkir. Parkir. Bukain. Ini loh. Saya kembali di channel Emma Diary. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya ikut program pemerintah vaksin COVID-19 di bulan Mei 2021 kemarin. Seperti apa ceritanya? Tetap di sini saja, ikuti perjalanan saya sampai selesai. Ya, itu tadi ya sahabat Emma, meskipun agak sedikit ada drama-drama dikit gitu pada saat di tempat parkir karena memang rumah sakitnya itu tidak menyediakan lahan parkir yang cukup luas khususnya untuk mobil dan motor. Akhirnya ada sedikit insiden. Insidennya bisa teratasi dengan baik, semuanya aman terkendali, dan sekarang kita akan masuk langsung ke rumah sakitnya menuju ke tempat vaksinnya. Anyway, sebenarnya saya mengikuti vaksin sudah 2 kali ya, jadi sudah lengkap 2 kali vaksin. Sehingga di sini saya jadikan satu aja, cerita tentang vaksin yang pertama dan juga cerita tentang vaksin yang kedua. Oke? Yap, sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa sih dari cerita vaksin saya, tetapi mungkin di antara kamu sahabat Emma pengen tahu gimana sih pengalaman untuk vaksin untuk yang belum pernah vaksin atau sedang ditawari vaksin atau bahkan masih jauh dari target vaksin. Ya wes lah, jangan lupa di like dulu video saya ini, kemudian sempatkan untuk subscribe, klik juga loncengnya, dan tinggalkan komentar yang positif biar aku dan kamu bisa saling terpaut, oke? Baiklah. Di pertama itu kita melakukan vaksin kalau tidak salah awal bulan Mei 2021. Nah, di awal bulan Mei itu karena memang sebetulnya sudah pada saat bulan puasa, ya udah berangkat aja. Efek dari vaksin yang pertama yang saya rasakan khususnya itu adalah pertama ngantuk, kemudian secara umum lapar, dan yang terakhir saya merasakan badan agak sedikit meriang dan haus sekali. Jadi karena mungkin lagi bulan puasa, tapi nggak juga sih, biasanya tidak sehaus itu. Jadi kita tuh ada keinginan untuk minum dan minum terus. Itu adalah efek vaksin pertama yang ada pada diri saya. Tapi ada beberapa teman saya yang juga mengalami efek vaksin yang pertama, mulai dari meriang, mulai dari ngantuk, lapar secara umum, ada yang diare juga, ada yang sariawan juga, ada yang sakit kepala dan macam-macam. Tapi semua gejalanya itu ringan-ringan saja, semuanya aman, terkendali dan kondusif. Lalu lanjut di pengalaman vaksin yang kedua. Baiklah, masih di rumah sakit yang sama, vaksin yang kedua dilakukan. Ini adalah vaksin terakhir ya, jadi lengkap. Saya datang bersama dengan teman-teman saya, satu kantor waktu itu. Dan yang uniknya adalah untuk vaksin yang kedua ini antriannya tidak sepanjang pada saat vaksin yang pertama. Mungkin karena jadwalnya sudah agak berubah ya. Ada yang lebih pagi, ada yang agak siang, seperti itu deh kira-kira. Lalu untuk vaksin yang kedua dirasakan oleh saya pribadi dan juga semua teman-teman saya itu lebih sakit dari vaksin yang pertama. Faktornya karena apa? Kami tidak paham. Jadi kalau yang pertama itu hanya sekedar sakit biasa, 2, 3 hari, 4 hari sudah hilang. Tetapi pada saat suntik vaksin yang kedua, efeknya untuk saya pribadi merasakannya bisa hampir 2 minggu setelah suntik vaksin. Iya, itu adalah pengalaman pribadi ya. Kemudian efeknya untuk saya pribadi pada saat vaksin yang kedua, sebenarnya ini justru efeknya lebih kecil. Jadi rasa ngantuk, rasa lapar, rasa haus
masih tetap ada, cuman untuk yang meriang, sakit kepala, atau bahkan ada yang diare, ada yang sariawan, itu hampir tidak ada sama sekali. Jadi itulah pengalaman saya dan teman-teman saya satu kantor mengikuti program vaksin dari pemerintah ya. So, buat kamu sahabat Emma yang belum mendapatkan atau belum melalui pengalaman vaksin, jangan khawatir, nggak usah takut vaksin, karena vaksin ini adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kita dari gampang tertular virus COVID-19. Meskipun itu juga bukan berarti membuat kita kebal, kita tetap bisa tertular ya guys. Jadi tetap dimanapun patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun, dan sering-sering pakai hand sanitizer. Oke, demikian dulu ya cerita saya tentang pengalaman vaksin COVID-19. Kita ketemu lagi di pengalaman-pengalaman Emma Diary selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa di like video ini, di subscribe, klik loncengnya, dan tinggalkan komentar positif di bawah ya. See ya!